Tidur adalah suatu perilaku fisiologis yang pada umumnya dilakukan oleh semua makhluk hidup, baik pada semua spesies hewan dan manusia. Bagaimana definisi tidur menurut para ahli? Banyak para ahli sepakat bahwa tidur merupakan suatu keadaan di mana kesadaran terhadap rangsangan lingkungan menjadi berkurang. Perlu diketahui bahwa tidur tidak sama dengan keadaan koma atau hibernasi, bahkan kematian. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kondisi tidur memungkinkan individu untuk cepat kembali sadar dibandingkan 3 keadaan lainnya. Bagaimana dengan pengertian tidur yang baik? Tidur yang baik adalah kondisi di mana individu memenuhi kualitas dan kuantitas dari tidur itu sendiri. Misalnya, orang dewasa dianjurkan untuk tidur selama 7-8 jam sehari. Apabila individu dewasa telah memenuhi kuantitas tidur yang diperlukan dalam 7-8 jam sehari, dirinya benar-benar tidur dengan nyenyak, maka individu yang bersangkutan sudah merasakan tidur yang baik dan berkualitas. Namun apa jadinya jika tubuh kita kekurangan jam tidur? Apa yang akan terjadi? Tubuh kita akan menderita penyakit serius. Sebanyak 9 dari 10 orang yang menderita insomnia ternyata juga menderita berbagai penyakit serius. Insomnia sendiri adalah kondisi seseorang yang susah tidur atau sulit tidur nyenyak. Salah satu penyakit serius yang dapat diderita oleh penderita insomnia adalah penyakit jantung, baik berupa gangguan irama jantung, gagal jantung, maupun serangan jantung. Ketahuilah bahwa tidur tidak berperan penting dalam kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan pada pembuluh darah dan jantung. Itulah sebabnya orang yang kurang tidur lebih rentan menderita penyakit jantung. Penderita insomnia berisiko lebih tinggi menderita diabetes, obesitas, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, serta masalah kesehatan mental seperti gangguan mood dan kecemasan. Tubuh kita akan merasakan mudah sakit dan susah sembuh. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan protein-protein yang dinamakan sitokin. Sitokin dibutuhkan untuk membantu tubuh melawan infeksi peradangan dan stres. Saat kita tidur, tubuh akan melepaskan sitokin. Jika kurang tidur, maka produksi sitokin ini akan juga berkurang. Kurang tidur juga menyebabkan menurunnya kemampuan sistem kekebalan tubuh dan kinerja sel dalam memerangi infeksi. Hal ini tentu saja dapat berdampak buruk pada ketangguhan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi dan kecepatan proses kesembuhan secara alami. Tubuh kita akan mengalami menurunnya performa seks. Para pria dan wanita yang kurang tidur dilaporkan mengalami penurunan hasrat untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki tingkat kepuasan seksual yang lebih rendah. Hasrat dan ketertarikan mereka berkurang akibat kelelahan, rasa kantuk, dan meningkatnya stres karena kurang tidur. Pria yang kurang tidur juga lebih beresiko mengalami lemah syahwat. Bagi pria yang menderita sleep apnea, di mana terdapat masalah pernapasan yang mengganggu tidur, kemungkinan ada faktor lain yang berdampak pada kurangnya minat seksual, yaitu kadar hormon testosteron. Setidaknya separuh pria menderita sleep apnea dilaporkan memiliki kadar testosteron yang rendah. Menurunnya daya ingat. Tidur adalah saatnya memasukkan hal-hal yang telah dipelajari dan dialami sepanjang hari dalam sistem ingatan jangka pendek. Pada saat tidur, koreksi saraf yang mendukung ingatan seseorang mengalami penguatan. Jika waktu tidur terganggu, otomatis kemampuan otak dalam mengolah dan menyimpan ingatan pun akan mengalami gangguan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan kemampuan otak untuk berpikir dan mengolah informasi. Kurang tidur akan mengakibatkan seseorang mengantuk, yang merupakan salah satu penyebab orang mudah lupa atau memiliki sifat pelupa. Mengantuk juga menyebabkan hilangnya kemampuan berkonsentrasi. Jika hal ini terus berlanjut, maka jangan kaget jika ingatan akan melemah.
kulit kita akan mempercepat penuaan dini. Apa yang akan Anda lihat pada wajah orang-orang yang kurang tidur? Kulit pucat dan mata bengkak, bukan? Jika kurang tidur terjadi terus-menerus, maka kulit akan menjadi kusam, timbul kerutan halus, dan terdapat lingkar hitam di bawah mata. Hal ini terjadi akibat meningkatnya produksi hormon kortisol pada orang yang kurang tidur. Hormon kortisol yang berlebihan dapat menghancurkan kolagen yang berfungsi menghaluskan dan menjaga elastisitas kulit. Kurang tidur juga menyebabkan berkurangnya produksi hormon pertumbuhan yang berperan dalam meningkatkan massa otot, menebalkan kulit, dan memperkuat tulang. Itulah beberapa dampak jika kita kekurangan jam tidur kita. Meski terdengar sepele, kurang tidur yang dibiarkan terus-menerus dalam jangka panjang akan memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Jika Anda sering mengalami susah tidur, sebaiknya konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan lebih lanjut dan penanganan yang tepat. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan yang belum kalian ketahui. Terima kasih ya sudah mampir, dan selalu tunggu update terbaru dari kami.